Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah pemusnahan iblis jahanam. Cerita kali ini ditulis oleh Nafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Aku, Rosara Putri Wijaya, anak dari pasangan Kunto Aji Wijaya dan Adya Sukma. Entah bagaimana mereka merencanakanku hingga 19 tahun lalu, aku dilahirkan sebagai anak yang memiliki sixth sense atau indera keenam. Orang-orang biasanya menyebut dengan sebutan anak indigo. Aku tidak tahu bagaimana awalnya, namun aku tahu betul bahwa dari pihak ayah dan ibuku tidak ada yang memiliki indera keenam. Jadi bagaimana mungkin aku mendapatkannya? Bahkan aku tidak pernah mengalami mati suri sebelumnya, apalagi mempelajari hal-hal yang berbau supranatural. Jadi bagaimana bisa kedua orang tuaku bahkan tidak mempercayai apa yang kulihat? Aku mulai bercerita pada ayah dan juga ibuku bahwa setiap malam ada seorang perempuan berbaju merah duduk di sofa depan TV. Mereka selalu berkata, "Itu tidak ada," atau "Kamu mungkin salah lihat kali. Bahkan hentikan bualanmu, Sarah." Bukan hanya itu yang kulihat. Setiap malam pun aku melihat seorang perempuan berkebaya kuning dan berwajah cantik sekali yang selalu memasuki kamarku dan adikku Raisa. Ia selalu bersenandung untuk kami. Memang suaranya lembut dan indah. Dan ketika aku menceritakannya pada orang tuaku, mereka akan berkata, "Dasar penakut," atau "Hantu itu tidak ada." Berhenti membual dan juga meracuni pikiran adikmu, Sarah. Daripada mereka, Raisa lah yang selalu percaya tentang ceritaku. Dia yang selalu memberikanku pengertian, sampai akhirnya aku berhenti membicarakan mereka. Pada ayah dan juga ibuku, aku hanya memendamnya bersama Raisa. Sampai akhirnya aku semakin tertekan dengan kemampuan ini. Rasanya aku tidak sanggup menjalani hari-hariku. Setiap hari yang terasa panjang, setiap hari yang penuh ketakutan. Apalagi ketika mereka menyadari bahwa aku bisa melihat mereka. Mereka akan mengikutiku sampai ke rumah, berusaha berbicara denganku, dan aku hanya bisa bersembunyi di bawah selimutku. Setiap aku merasa dalam ancaman, wanita berkebaya itu mendatangiku hingga makhluk-makhluk yang mengikutiku itu pergi. Bertahun-tahun aku hidup dalam ketakutan dan tekanan. Setiap malam wanita berkebaya itu mengunjungiku dan Raisa, menyanyikan kami lagu hingga aku lupa rasa takut. Bahkan Raisa pun mendengar senandung itu. "Kak Sarah, apa ada seseorang yang selalu menyanyikan untuk kita setiap malam ya? Aku selalu mendengarnya," kata Raisa suatu hari. Dan aku, ia berkata, bahwa ada seorang wanita cantik yang selalu mengunjungi kita dan kita tidak perlu takut karena dia baik hati dan tidak mengancam. Malah rasa-rasanya dia ingin menjaga dan melindungi kita. Wanita berkebaya selalu menyanyi untukku dan juga Raisa sampai kami beranjak remaja. Setelah itu aku tidak pernah melihatnya lagi. Terakhir kali dia bernyanyi untuk kami ketika aku berusia 12 tahun dan malam itu dia berada di dalam mimpiku. Dia terlihat amat sangat cantik sekali dalam balutan kebaya. Dia berjalan ke arahku, lalu memelukku lalu berkata, "Duk, Cahayu, janganlah kamu takut. Kamu memiliki kemampuan yang bisa menolong orang lain, bahkan menolong makhluk lain. Jangan sekalipun merasa takut, cucuku. Kamu memiliki derajat jauh lebih tinggi daripada mereka. Banyak yang harus kau lakukan, nak. Jangan tenggelam dalam ketakutanmu." Dia tersenyum kepadaku sembari mengusap rambutku. Lalu aku berkata, "Aku benar-benar takut. Ayah dan ibuku bahkan tidak mempercayaiku. Aku sendirian dalam kegelapan. Dengan kepercayaan siapa aku bisa bertahan." Aku kemudian terisak di pelukannya. Damai rasanya, nyaman sekali. Ku lepas semua tangisan yang ku pendam bertahun-tahun. "Nak,
Selalulah kuatkan hatimu meskipun dunia tidak mempercayaimu. Teguhkan hatimu, selalu lakukan kebaikan ya nak. Setelah itu kau akan mengungkap banyak rahasia dalam hidup keluargamu. Banyak yang harus kau selesaikan. Itu kata-kata terakhirnya bagiku, dan mulai saat itu aku tidak pernah melihatnya kembali selama bertahun-tahun. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas, aku kemudian melanjutkan pendidikan di Jogja. Aku diterima di salah satu universitas negeri di sana. Di Jogja, aku tinggal bersama kakekku namanya Adi Kusuma Wijaya. Aku lebih suka memanggilnya Eyang Kakung atau Yangkung, ya seperti panggilan dalam bahasa Jawa seperti umumnya. Dan orang-orang sekitar sini memanggilnya Mbah Kusumo. Di Jogja nantinya aku hanya tinggal berdua dengan Yangkung saja, karena kedua orang tuaku harus kembali ke Jakarta untuk mengurus pekerjaan mereka, dan Raisa melanjutkan sekolahnya juga di sana. Rumah Yangkung sangat besar bergaya khas rumah adat Jogja. Ada teras ruang depan yang luas juga, dan di sana banyak terdapat lukisan, kanvas kosong, wadah-wadah cat, dan kuas-kuas. Kemudian ada ruang keluarga yang juga luas. Ada 4 kamar tidur di sana, dapur, dan juga di belakang rumah terdapat gudang penyimpanan hasil panen. Di belakang rumah juga ditumbuhi berbagai pohon buah. Bahkan di sana terdapat pohon bambu kuning dan juga tebu hitam. Tapi kulihat, hampir di setiap rumah terdapat pohon bambu kuning dan tebu hitam. Sarah, kau di sini baik-baik ya? Jangan merepotkan eyangkungmu, apalagi dengan imajinasimu itu, kata ayahku. Iya, ini adalah hal yang tidak pernah kusukai dari orang tuaku. Mereka selalu saja tidak pernah mempercayaiku. Sudahlah Haji, cucuku sudah cukup dewasa untuk mengetahui mana yang baik dan juga buruk. Dia sudah tumbuh dewasa, jadi kau tidak perlu khawatir. Seperti biasa, Yangkung selalu membelaku. Akhirnya siang itu mereka kembali ke Jakarta. Aku memeluk ibuku, kemudian ayahku, dan juga terakhir Raisa. Sebelum berlalu pergi, Raisa mengatakan, Mbak Sarah, kalau pulang jangan lupa membawa calon emas ya. Jangan jomblo terus. Dasar ya, anak itu selalu saja meledekku. Selepas kepergian orang tuaku hanya ada aku dan juga Yangkung. Aku mulai membereskan barang-barangku ke dalam kamar tidur. Di sini, kamar tidurku cukup luas. Terdapat satu dipan yang cukup untuk tidur 2 orang. Di atasnya terdapat kasur yang sangat nyaman, 2 almari yang lumayan besar. Ada meja rias di sana, dan ada TV, dan yang paling penting di sini udaranya masih sangat segar yang membuatku semakin betah saja. Tok tok tok. Ah, siapa sih? Siang-siang bolong gini bertamu kemari. Gerutuku saat pintu depan diketuk seseorang, sungguh mengganggu waktu tidur siangku saja. Aku kemudian akhirnya beranjak dari tempat tidur untuk membuka pintu. Karena Yangkung tidak pernah di rumah. Beliau sedang pergi ke sawah untuk membawa makanan bagi para pekerja-pekerjanya. Nampak seorang perempuan cantik dan seorang pria yang cukup tampan ketika aku membuka pintu. Sepertinya mereka adalah sepasang kekasih. Maaf mbak, mencari siapa ya? Tanyaku seramah mungkin. Apakah benar kalau ini adalah kediaman dari Mbah Kusumo? Kami ingin dilukis, jelas sang perempuan. Iya benar, kakekku adalah seorang pelukis, seniman yang sangat berbakat. Dia bahkan pernah melukis seorang artis. Kakekku sangat menyukai pekerjaannya. Beliau sangat telaten dan berhati-hati dalam menjaga ataupun mengerjakan proyeknya. Karena itulah kakekku dikenal oleh banyak orang dari seantero kota. Hasil lukisannya dijual bahkan sampai ke luar negeri. Aku mempersilahkan mereka masuk dan menunggu kakek sambil kutemani berbincang. Namun sesuatu yang aneh kurasakan, seperti ada aura yang lain di sini. Ah sial, mulai lagi batinku. Aku sangat membenci ketika mereka mulai bermunculan. Memang kalau siang hari mereka tidak terlalu aktif, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa mereka tetap ada, karena pada dasarnya kita hidup saling berdampingan antara dimensi manusia dan makhluk astral. Secara sama-sama
nampak sesosok makhluk menyeramkan di belakang si perempuan, dan sepertinya dia selalu mengikutinya dan melekat padanya. Oh, apakah dia menggunakan susuk? Memangnya di zaman modern seperti ini masih ada macam begituan, batinku. Sepertinya sosok itu mulai terganggu karena perbedaan aura. Sosok itu mulai mendekat dan semakin mendekat padaku. Siluetnya semakin nyata. Wajahnya hancur penuh luka dan darah mengalir di sana. Dan sontak aku menjerit dan menutup mataku. "Mbak, kenapa?" tanya sang pria. Kemudian aku membuka mata. Melihat sekeliling, sosok itu kembali ke sisi perempuan dengan senyuman penuh pengecekan. Dan aku melihat si sosok berkebaya kuning dari masa kecilku. Wajahnya masih secantik ketika aku masih kecil, dan senyumannya selalu menegaskan bahwa tidak akan terjadi sesuatu yang buruk. Sampai akhirnya Yang Kung pulang dan segera melayani pasiennya ini. Mereka kemudian menuju ruang kerja kakekku. Sebenarnya aku ingin melihat Yang Kung ini bekerja, tapi aku sangat takut dengan sosok yang dibawa oleh wanita itu. Akhirnya aku pun kembali ke kamarku dan beristirahat. Pada malam harinya, aku makan malam bersama Yang Kung. Makanan yang paling kusukai ketika di Jogja adalah gudeg. Sambil makan, kami pun berbincang-bincang ringan membahas kuliahku. Mengapa aku memilih kuliah tersebut, dan sampai akhirnya aku mulai membahas tentang dua orang yang dimintai untuk dilukis itu oleh Yang Kung tadi siang. Kata Yang Kung, mereka meminta dilukis untuk foto prewedding. Yang perempuan namanya Susi, anak Mbok Rondo, dan si pria bernama Wawan, anak pemilik perkebunan teh. Oh, jadi itu alasan si perempuan menggunakan susuk, agar sang pria terpikat olehnya, kataku. Sarah, dari mana kamu tahu? Eyang, kan cucumu ini indigo. Tadi aku melihat perempuan tadi diikuti oleh sosok yang sangat menyeramkan. Sarah, apakah kamu benar-benar bisa melihat mereka? Yang Kung memang tidak begitu tahu tentang kehidupanku karena aku dari kecil hidup di Jakarta dan hanya sesekali mengunjungi Eyang, jadi Eyang tidak benar-benar tahu tentang kemampuan interdimensionalku ini. Aku menceritakan semuanya pada Eyang tentang awal mula aku dapat melihat mereka. Aku juga menceritakan tentang sosok berkebaya kuning pada kakek dan raut wajahnya berubah, dan Eyang beranjak dari duduknya menuju kamarnya dan kembali lagi dengan membawa sebuah figura. Dalam potret itu nampak seorang wanita cantik sekali berkebaya kuning sedang tersenyum. Eyang mengenalnya dan beliau hanya tersenyum. Sarah, besok ikut kakek mengunjungi seseorang. Eyang ingin mengenalkanmu padanya. Brooke. Aku membantingkan diri di kasur yang empuk itu setelah melalui hari yang melelahkan di kampus. Aku melirik jam di nakas menunjukkan pukul 15.30, setengah 4 sore. Masih ada waktu untuk memejamkan mata sebentar, batinku. Sayup-sayup ku dengar suara gamelan dan membuat mataku semakin berat. Dan entahlah, kini aku sudah berada dalam alam mimpi. Dalam mimpiku, nampak nenekku, namanya Sulastri. Aku biasanya memanggilnya Yanti. Aku berjalan menghampirinya namun sosok berkebaya kuning mencegahku. Dok, Cahayu, jangan. Dia orang jahat, jangan dekati dia. Aku tertegun, bagaimanakah bisa dia tahu, kok bisa mengatakan bahwa Yanti ini adalah orang jahat? Apakah dia mengenalnya? Tapi Yanti ini bukanlah orang jahat. Dia amat baik hati kepada cucu-cucunya. Teriakan Yanti membuyarkan lamunanku dari pikiranku sendiri. Kamu, jangan pernah menyentuh cucuku. Dan seketika itu wajah Yanti berubah menyeramkan. Aku menjerit dan akhirnya terbangun dengan Yang Kung sudah berada di dekat ranjangku. Sarah, kenapa? Dengan napas masih tersengal aku menjawab. Yanti jadi hantu menyeramkan. Makanya jangan tidur saat menjelang maghrib. Itu pamali. Sana mandi, terus makan, dan kita akan pergi ke rumah teman Eyang. Aku bergegas mandi. Kemudian setelah selesai berdandan, aku menemui Yang Kung di meja makan, mengambil bagian makananku dan mulai melahapnya. Seperti biasa, makananku habis tandas tidak tersisa. Di sela-sela makan, kami bercerita tentang hal-hal yang ringan.
dan tidak membahas tentang mimpiku tadi. Setelah selesai makan dan membereskan bekas makan, kami bergegas pergi ke rumah teman Yangkung. Rumah teman Yangkung tidak jauh dari rumah, hanya beberapa gang dari sini. Ketika kami sampai di sana, aku melihat ada seorang perempuan cantik dan di dahinya terdapat batu berlian berwarna hijau. Dan bisa dipastikan dia bukan manusia. Dia adalah arwah dari seseorang yang dahulunya adalah keturunan bangsawan atau seorang petapa yang baik hati. Dia tersenyum pada aku sangat tulus. Oh, apakah dia kerabat teman Yangkung? Batinku. Yangkung? Apakah teman Yangkung ini berdarah biru? Tidak. Kenapa? Tidak apa-apa Yangkung, kataku sambil cengar-cengir. Sesamanya di depan rumah, Yangkung mengetuk pintu. Pada ketukan yang ketiga, terdengar slot kunci dibuka. Nampak seorang laki-laki seumuranku bertubuh tinggi, kira-kira ya sekitar 170 cm, berkulit sawo matang khas orang Jawa, dan rambutnya terlihat acak-acakan namun membuatnya keren. Cari siapa ya mbah? Tanya laki-laki itu. Apakah eyangmu ada? Kemudian kami dipersilahkan untuk masuk. Ruang tamunya cukup luas. Ada beberapa figura foto di sana dan beberapa lukisan yang bagus dengan penempatan yang pas. Sebuah TV dan seperangkat sofa dan meja. Begitu nyaman, dan yang paling penting aura di sini begitu positif, yang membuatku sangat nyaman sekali. Tidak lama kemudian keluar seorang kakek berusia sepantaran dengan eyangku bersama laki-laki tadi, dengan membawa nampan berisi 4 gelas air dan sebuah teko. Sangat khas orang Jawa sekali. Ada apa malam-malam kesini Kusumo? Tanya kakek tua setelah menundukkan dirinya di sofa. Begini, aku ingin mengenalkanmu dengan cucuku ini, kata Yangkung. Rosara eyang, kataku sambil berjabat dan mencium punggung tangannya. Akulah Wana Nduk Cahayu, panggil saja eyang Wana, dan ini cucuku Aryo. Kemudian aku menjabat tangan Aryo. Ada jeda di antara kita. Waktu seakan berhenti dan aku merasakan aura yang sangat familiar padanya. Deheman Yangkung dan eyang Wana membuat kami tersadar kembali. Jadi begini Wana, cucuku ini memiliki kemampuan bisa melihat makhluk-makhluk halus. Aku ingin kau memeriksanya, apakah benar dia memiliki kemampuan interdimensional. Kemudian eyang Wana ini ke dalam dan kembali dengan membawa sebuah kotak kecil berlapis kain bludru merah dan mengeluarkan isinya, sebuah cincin emas dengan batu kecil berwarna merah yang cantik sekali. Kemudian eyang Wana menyuruhku untuk melihat apa isinya. Aku berkonsentrasi dengan perlahan. Aku melihat siluet yang lama-lama menjadi nyata. Nampak seorang pengantin mengenakan baju adat Jawa. Namun setelah semakin jelas ternyata kepala dari pengantin itu ternyata kuda. Aku menceritakan apa yang aku lihat pada mereka bertingkah dengan detail. Mereka menggeleng-gelengkan kepala tidak percaya, namun itulah kenyataannya. Kata eyang Wana, itulah jimat jaran goyang. Eyang, apakah leluhur eyang adalah keturunan bangsawan? Aku melihat tadi ketika aku dan juga Yangkung ini sampai ke sini. Kita disambut oleh seseorang perempuan cantik sekali, dan di dahinya terdapat batu berwarna hijau. Leluhurku adalah seorang pertapa, Nduk. Yang kau lihat tadi benar leluhurku, namanya Nyai Damar. Jelas eyang Wana. Tapi bagaimanakah aku bisa mendapatkan kemampuan ini, eyang? Yangkung bukan seorang indigo, apalagi ayah dan ibuku. Jadi bagaimana mungkin? Eyang memangnya bisa seseorang mendapatkan kemampuan itu dengan sendirinya. Kalau aku kan turunan dari eyang. Aryo pun ikut bertanya. Jika Gusti Allah mengendaki apapun, bisa dikerjakannya. Tetapi tentang dirimu, eyangmu sendiri yang akan menjelaskan, Nduk. Aku berpaling pada Yangkung dengan tampang meminta penjelasan. Aku hanyalah seorang pelukis yang terkenal, Nduk, bukan dukun seperti dirimu. Mendengar jawaban Yangkung, aku menjadi kesal. Ini sedang serius, tapi Yangkung ini malah bercanda. Eyang ini serius? Gerutuku padanya. Baiklah, baiklah. Jadi begini, Nduk. Ada jeda sebentar.
Sampai akhirnya Yangkung kemudian menghela nafas dan melanjutkan. 19 tahun yang lalu, ketika ibumu mengandung dirimu, dia mengalami kecelakaan dan akhirnya pendarahan parah. Harus segera dilakukan tindakan operasi untuk menolongmu saat itu. Dan kemungkinan bayi selamat adalah 50% saja. Ayahmu, eyang, dan kami semua menyerahkan semuanya pada tim dokter dan selalu berdoa agar Tuhan tidak merenggutmu dari kami. Akhirnya 30 menit berlalu, dokter keluar dari ruang operasi. Namun kami semua tidak mendengar suara tangisanmu itu, nak. Raut wajah dokter juga tidak mengisyaratkan kebahagiaan. Dengan sangat kecewa dokter mengatakan bahwa kau tidak bisa diselamatkan. Yangkung menjeda ceritanya. Aku mendekati dan juga mengusap bahunya dengan lembut. Eyang tersenyum dan melanjutkan ceritanya. Kami yang mendengar hal itu pun yang menangis. Ayahmu menangis jadi-jadinya. Dia sangat kecewa pada dirinya sendiri. Katanya, andaikan dia yang mengantarkan ibumu, pasti kejadian tidak akan seperti ini. Akhirnya kami mulai mempersiapkan untuk pemakamanmu esok hari. Saat itu ibumu belum sadar, jadi belum mengetahui kalau kamu telah tiada. Saat itu pukul 10 malam, ibumu tersadar dan menanyakan bayinya. Ayahmu dengan berat hati mengatakan bahwa kau sudah tiada. Ibumu menangis sejadi-jadinya, meminta untuk melihatmu. Kemudian seorang perawat mendorong tubuhmu yang sudah mulai kaku dengan pucat pasi. Kemudian ibumu menaruhmu dalam pelukan sembari dia berkata, "Maafkan ibu, nak. Kembalilah pada ibu. Ibu ingin menebus kesalahan padamu. Ibu membutuhkanmu." Dan benar saja, setelah ibumu berucap demikian lalu menangis, kami semua mendengar tangisan kencangmu. Dokter memeriksa seluruh organ dan alat vitalmu. Semuanya ternyata normal, berfungsi dengan baik. Dan kamu hidup sampai sekarang menjadi gadis yang sangat cantik dan juga cerdas sekali seperti sekarang, Sarah. Tidak terasa air mataku menetes. Kemudian aku memeluk Yangkung yang terisak sejenak dalam pelukannya. Ternyata ada kisah di balik mata batinku. Aku pernah mengalami mati suri, itulah sebabnya aku dapat melihat lebih dari apa yang kalian lihat, merasakan apa yang kalian rasakan, dan menjalani hidup dalam bayangan hitam dan juga putih. Secara bersamaan tentunya lebih berat lagi daripada kalian orang normal pada umumnya. Langit sore Jogja memang sangat menawan. Jingga kemerahan yang amat cantik dan juga bintang gemilang yang indah adalah perpaduan yang sangat manis, menuntunku untuk menyusuri setapak. Hari ini aku pulang terlalu sore karena mengerjakan tugas kelompok terlebih dahulu. Namun aku tidak merasa kesal karena pulang terlampau sore, karena aku disuguhi teman perjalanan yang sangat indah, yaitu senja. Dalam waktu 24 jam, waktu paling aku sukai adalah pagi, namun aku tidak menampik bahwa senja itu sangatlah menawan dan aku tidak benar-benar berjalan sendirian. Ada seorang anak perempuan yang berjalan bersamaku. Rambutnya sebahu, berponi depan dan berbaju kuning. Dan dia adalah arwah yang sejak seminggu lalu mengikutiku. Dia selalu bersenandung dengan ceria. Teman perjalanan yang menyenangkan, bukan? Awalnya aku melihat dia menangis terseduh-seduh. 1 minggu yang lalu, di persimpangan dekat halte tempat kebiasaan naik dan juga turun, kupikir dia adalah anak kecil yang kehilangan permennya lalu menangis. "Adik kecil, kenapa kamu menangis?" tegurku saat itu. Dia berpaling kepadaku dan berkata, "Kakak, kamu bisa melihatku. Kenapa ayah dan juga ibu tidak bisa melihatku? Teman-temanku juga." Aku tersenyum padanya, lalu kemudian mengajaknya duduk di bangku taman dekat rumah Yangkung itu. Aku menjelaskan padanya bahwa sebenarnya dia telah meninggal. Dia kembali terisak dan aku berkata, "Apa yang terjadi padamu adalah sebuah takdir yang maha kuasa. Jika kamu ingin, aku bisa mendoakanmu dan mengantarkanmu ke tempat yang lebih baik. Tapi Kak, aku masih ingin di sini, melihat dunia ini, menemani ibu yang kesepian." Di sela isaknya dia berkata, aku hanya tersenyum dan mengangguk. Begitulah awalnya aku bertemu dan mengenalnya. Namanya Laila, tapi aku lebih suka memanggilnya si kuning, karena dia memakai baju kuning dan sangat ceria. Sejak saat itu,
Setiap sore hari si kuning ini selalu menungguku di halte, menemaniku berjalan pulang sambil bernyanyi, dan terkadang dia menceritakan hal-hal yang lucu-lucu. Mungkin aneh bagi kalian jika melihat orang sejenisku, tapi inilah aku dengan kemampuanku. Sama halnya dengan manusia, si kuning pun membutuhkan bantuanku, bahkan bantuan orang lain. Si kuning selalu mengantarku hingga depan pagar rumah. Aku selalu mengajaknya masuk, namun dia berkata bahwa ingin mengunjungi ibunya. Dia hanya mengantarku dan dia akan berteleportasi ke rumah orang tuanya. Terkadang aku iri pada arwah-arwah mereka yang tidak perlu bermacet-macetan di jalanan jika terlambat, tidak perlu capek-capek jalan kaki jika ingin berpergian. Andai aku bisa berteleportasi, gumamku. Sore itu, seperti biasanya si kuning menungguku di halte. Namun kali ini wajahnya nampak murung, matanya sembab, sepertinya semalam dia menangis. "Kuning, kamu kenapa?" tanyaku ketika aku telah berada di hadapannya. Dia terdiam, tidak menjawabku, dan mulai menangis. Kemudian aku duduk di sebelahnya, merangkulnya dan mengelus bahunya. Kemudian beberapa pasang mata mulai memandang aneh ke arahku. Ya karena aku mulai berbicara sendirian. Aku kemudian menggandeng tangan si kuning dan mengajaknya beranjak dari halte menuju rumah. Sesamanya di rumah aku mengajaknya ke kamar. Di sana ada si kebaya kuning duduk di atas ranjangku, memandangku dan tersenyum padaku, kemudian mengangguk. Seolah-olah ia berkata apa yang telah aku lakukan itu benar, mengajak si kuning ini ke rumah. Aku belum mengetahui nama si sosok kebaya kuning, karena belum pernah berbicara dengannya secara detail. "Kuning, kamu kenapa? Ceritakan padaku," kataku pada Laila. Dia masih terdiam di sisa-sisa isaknya. Si kebaya kuning berkata padaku, "Genggamlah tangannya dan rasakan apa yang dia alami." Dengan ragu-ragu, aku kemudian memegang tangan si kuning, memejamkan mataku, dan mulai nampak banyak siluet suara tawa, teriakan, dan cacian hingga tangisan. Semakin aku memfokuskan pandanganku, semuanya nampak nyata. Tampak di sana ada Laila, ibunya, dan juga ayahnya. Keluarga itu nampak sangat bahagia. Ayah dan juga ibu Laila nampak saling mencintai, dan kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan hadirnya Laila. Anita, ibu Laila, bekerja di rumah memanfaatkan kemajuan teknologi sekarang dengan berjualan di online shop. Sedangkan ayahnya, Aris, adalah seorang dosen dan ternyata ia bekerja di kampusku. Dan kemudian nampak lagi Laila terjatuh dari tangga karena dorongan seseorang. Aku tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang mendorongnya. Namun ia meninggalkan Laila hingga ia meninggal. Aku kemudian menyudahi perjalananku, menangis dan juga merangkul Laila. Aku sangat iba padanya. Kasihan sekali anak yang seceria dia harus berakhir seperti itu. "Kakak, bisakah kamu mengunjungi ibuku besok?" kata Kuning sembari dia mengusap sisa-sisa air matanya. "Kuning, maaf ya, besok aku ada ujian. Aku tidak bisa pergi," kataku padanya, dan itu membuatnya kembali bersedih. Aku merasa sangat bersalah karena membuatnya kembali murung, tapi ujianku lebih penting. Keesokan harinya aku terbangun dan si Kuning ada di sebelahku. Dia masih bersedih, matanya bengkak bekas menangis malam. "Kakak, tolonglah aku, kunjungi ibuku," katanya lagi dengan suara pelan. Kembali ku tegaskan bahwa hari ini aku ada ujian dan tidak bisa ditinggalkan. Kemudian aku bergegas ke kamar mandi, membersihkan diri, membuang sisa-sisa rasa bersalah pada Kuning. Setelah mandi dan bersiap-siap, aku bergegas pergi. Si Kuning masih diam di ranjangku, menatapku dengan tatapan kosong. Dering ponselku membuyarkan lamunan Kuning. "Kakak, teleponnya bunyi tuh," kata Kuning sebelum aku benar-benar hilang dari pandangannya. Aku bergegas, kemudian mengambil ponselku di nakas dan mengangkatnya. "Halo," kataku, dan ternyata yang menelepon adalah teman sekelasku. Dia mengatakan bahwa ujian diganti besok lusa. Kemudian aku menghampiri Kuning, merangkulnya, dan kemudian mengajaknya bergegas mengunjungi ibunya.
Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya kami tiba di rumah kuning. Rumahnya nampak asri. Halaman luasnya ditanami berbagai jenis bunga dan dipadukan dengan tumbuhan dandelion. Aku mengetuk pintu. Diketukkan ketika terdengar selot pintu dibuka. Nampak seorang wanita yang masih muda, kira-kira dengan ibuku berjarak 5 tahunan. Namun penampilannya acak-acakan, matanya sembab, pipinya lebam. "Cari siapa, Mbak?" tanya ibu itu padaku. "Saya Rosara. Saya temannya Laila, Bu. Apakah benar ini rumah Laila?" Sontak saja ibu itu terjatuh menangis. Aku kemudian menghampirinya dan juga merangkulnya, mengajaknya masuk ke rumah, kemudian mengambilkannya air minum agar beliau lebih tenang. "Laila anakku sayang yang malang," katanya kemudian. "Bu Anita, ibu tidak perlu khawatir. Kuning baik-baik saja. Dia sangat manis, riang dan juga baik hati. Setiap hari dia menemani saya, bahkan setiap hari dia menunggu saya di halte," kataku agar menenangkan Anita. "Kuning? Anak saya 2 minggu yang lalu meninggal, jadi tidak mungkin dia bersamamu. Jangan bicara ngawur kamu," bentak Anita. "Ibu harus percaya dengan saya. Dengarkan kata-kata saya. Saya bisa melihat Laila, Bu. Sekarang dia sedang bersama kita di sini. Dia menangis sekarang dan berusaha untuk merangkul Anda," kataku dengan bergetar. "Tunjukkan jika Laila benar-benar ada di sini," ucapnya. Dia kemudian mengenakan baju kuning, rambutnya sebahu dan berponi. Dia biasanya menyanyikan lagu Twinkle Twinkle Little Star. Ucapku meyakinkan. Ku genggam tangan Anita dan kemudian aku melihat sekelebat bayangan. Di sana nampak Anita dan Aris yang bertengkar. Anita mengatakan bahwa Aris berselingkuh dan Aris memukulnya, memaki dan juga mencacinya. Anita mulai menangis terisak dan Aris meninggalkannya begitu saja. Aku mulai menangis dan memeluk Anita. Aku merasa kasihan padanya. Sudah kehilangan anak dan ternyata suaminya lelaki brengsek. "Ibu harus ikut dengan saya. Di sini tidak aman bagi ibu. Sekarang lelaki brengsek itu sudah berani melukai ibu. Saya tidak ingin ibu kenapa-napa," kataku padanya kemudian. Anita menggeleng. "Jika aku pergi dari sini, aku tidak bisa mengingat Laila. Bahkan lebih baik aku mati agar bisa bersama dengan putriku," katanya. Aku menggeleng, menarik tangan yang memaksa bangun dari duduknya agar ikut denganku. Waktu menunjukkan jam makan siang dan pasti lelaki brengsek itu akan pulang untuk makan siang. "Pulanglah. Aku tidak ingin kau juga celaka sebelum dia datang, Nak." Lalu Anita bangkit dari duduknya, membawaku ke pintu dan mendorongku keluar. Aku mencoba masuk kembali, namun Anita sudah mengunci rapat pintunya. Aku menyerah dan memutuskan untuk pulang agar bisa kudiskusikan dengan Eyang. Sesamanya di rumah, aku menceritakan semuanya pada Eyang tentang siapa si Kuning, bagaimana aku mengenalnya, dan masalah apa yang dihadapi ibunya sekarang. Kata Eyang, aku harus menolongnya, dan baru kusadari ternyata si Kuning tidak ikut pulang bersamaku sejak siang tadi. Pasti dia bersama dengan ibunya, dan pasti mereka berdua sedang tidak baik-baik saja. "Eyang, Kuning tidak pulang bersamaku. Bagaimana kalau dia melihat ayahnya menyakiti ibunya lagi? Pasti dia akan berproses lebih lama," kataku pada Yangkung kala itu. Tapi kata Yangkung, aku tidak pernah terlalu mengkhawatirkannya, karena jika dia membutuhkanku, pasti dia akan kembali ke rumah menemaniku. Akhirnya aku memutuskan untuk mandi, agar semua keresahan-keresahan ini berakhir. Ketika aku beranjak, si Kuning muncul dari pintu depan sambil berlari dan berkata, Kakak harus membawa ibu. Tolong, Kak," katanya sambil menarik-narik jemariku. Ku genggam tangannya dan bayang-bayang pun mulai muncul kembali. Nama kembali bagaimana dia meregang nyawa. Orang yang mendorongnya adalah Aris, ayah kandungnya sendiri, karena Laila memergoki dia pulang bersama selingkuhannya. Dan kemudian muncul bayangan ibunya dan juga ayahnya bertengkar kembali, dan sekarang ibunya sedang berusaha kabur dari lelaki jahat itu, dan lelaki itu membawa pisau. Aku ya tersadar dan kemudian berteriak kepada Yangkung kala itu.
Yangkung, telepon televisi, alamatnya Gang Werkudara nomor 14. Kita harus menyelamatkan Anita. Aku dan juga Yangkung bergegas ke rumah Anita, diantar oleh Pak Junet, sopir Eyang. Sesamanya di sana, aku dan juga Kuning masuk ke dalam rumah mencari Anita ke setiap sudut rumah, tapi tidak menemukannya. Ketika hampir berputus asa, si Kuning berkata, "Kakak, sumur belakang rumah." Kami akhirnya menemukan Anita dan Aris di sana. Jika satu detik saja aku tidak sempat di sana, mungkin Anita sudah dijatuhkan ke dalam sumur oleh Aris. Untung saja aku datang dan memukul Aris dengan balok kayu. Bocah, jangan ikut campur, menyingkirlah," kata Aris kepadaku sambil mendorongku hingga terjatuh. Namun aku bangkit lagi dan kembali memeluknya, namun dengan sigap. Dia kemudian menusukku dengan pisau yang disimpannya, dan saat itu juga bertepatan dengan polisi datang. Aris diringkus polisi dan aku dilarikan ke rumah sakit. Sekarang Anita sudah bisa bangkit dari keterpurukan dan berteman baik denganku. Aris dihukum 20 tahun penjara karena ia juga terlibat dalam penggelapan uang di perusahaan tempat dia bekerja, serta karena dia membunuh anaknya sendiri. Dan si Kuning akhirnya dia mau berproses. Aku dan juga Anita mengantarkannya ke tempat yang lebih baik. Itulah si Kuning, si anak manis yang hidupnya berakhir sangat tragis karena ayahnya sendiri. Namun sekarang dia sudah tenang di alam sana dan bahagia di sana. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.